Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Syauluddin dengan NIM 2121003, mahasiswa reguler pagi semester 7, peminatan kesehatan lingkungan, mau menjelaskan sedikit mengenai pencegahan dan penanganan penyakit listeriosis. Pencegahan penyakit listeriosis yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes memerlukan langkah-langkah kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Berikut beberapa cara yang efektif untuk mencegah penyakit ini. Adapun 7 langkah-langkah dalam mencegah penyakit listeriosis, yaitu yang pertama, cuci tangan dan peralatan dapur. Sebelum dan setelah menangani makanan, pastikan untuk mencuci tangan, peralatan, dan permukaan dapur dengan sabun dan air panas. Tujuannya agar tangan dan peralatan memasak menjadi bersih serta terbebas dari segala macam bakteri yang menempel pada tangan dan peralatan masak sehingga makanan yang disajikan pun bersih dan higienis. Yang kedua, masak makanan dengan matang. Seperti daging, unggas, dan produk laut harus dimasak hingga suhu yang aman untuk membunuh bakteri Listeria. Gunakan termometer makanan untuk memastikan suhu yang tepat. Jika daging atau sesuatu dimasak belum matang, maka di dalam daging atau bahan makanan yang mau dimasak masih akan ada bakteri yang menempel dan dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit listeriosis dan pastinya akan berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, simpan makanan di lemari pendingin. Jaga suhu lemari es di bawah 4 derajat Celcius atau 40 derajat F dan freezer di bawah minus 18 derajat Celcius atau 0 derajat F. Jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama pada suhu kamar. Makanan yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin akan terbebas dari bakteri sehingga makanan pun akan awet serta layak untuk dikonsumsi. Yang keempat, hindari produk susu yang tidak dipasteurisasi. Pastikan susu, keju, dan produk susu lainnya yang dikonsumsi telah dipasteurisasi untuk membunuh bakteri yang mungkin ada. Dipasteurisasi bertujuan untuk memanaskan produk minuman atau makanan sehingga dapat membunuh bakteri atau patogen berbahaya dan dapat memperpanjang masa kadaluarsa pada minuman atau makanan yang telah melalui proses dipasteurisasi. Yang kelima, cuci buah dan sayuran. Meskipun buah dan sayuran umumnya tidak terkontaminasi, mencucinya sebelum dimakan, terutama yang akan dimakan mentah, dapat membantu mengurangi risiko infeksi. Setiap memakan buah-buahan atau sayuran diharuskan untuk dicuci terlebih dahulu agar menjadi lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi. Yang keenam, hindari makanan siap saji yang beresiko. Produk seperti daging deli, hotdog, dan makanan laut asap yang tidak dimasak kembali dapat mengandung listeria. Panaskan kembali hingga suhu yang aman sebelum dikonsumsi. Alasannya karena bisa saja terpapar bakteri pada makanan yang belum matang dan juga bisa berisiko terkena penyakit sehingga tidak baik bagi kesehatan untuk makan makanan siap saji. Yang ketujuh, perhatikan kelompok rentan. Di sini ada beberapa jenis kelompok rentan yang bisa saja terkena penyakit listeriosis ini. Yang pertama ada wanita hamil, terus ada orang tua, dan juga bayi baru lahir. Dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah memiliki risiko lebih tinggi terkena listeriosis. Mereka harus sangat berhati-hati dengan pilihan makanan dan kebersihan. Penanganan penyakit listeriosis. Penanganan pada listeriosis bergantung dari seberapa berat tanda dan gejala yang dialami, serta status kesehatan secara menyeluruh. Apabila tanda dan gejala yang dialami cukup ringan, tidak dibutuhkan penanganan spesifik selain istirahat dan pemantauan yang baik. Orang dengan kondisi tersebut disarankan untuk tetap mengonsumsi air secukupnya.
Dokter dapat meresepkan obat-obatan anti nyeri untuk meredakan keluhan demam atau nyeri otot. Apabila tanda dan gejala yang dialami cukup berat atau terdapat tanda dan gejala dari infeksi lanjutan, dokter dapat meresepkan antibiotik golongan tertentu. Selain itu, infeksi yang berat juga membutuhkan perawatan inap di rumah sakit guna pemberian obat melalui pembuluh darah, vena, serta pemantauan rutin. Kesembuhan dari infeksi ringan umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Pada orang dengan infeksi lanjut, kesembuhan bergantung dari derajat keparahan infeksi. Apabila infeksi menjadi invasif, kesembuhan dapat membutuhkan waktu hingga 6 minggu. Berikut ada beberapa langkah dalam penanganan penyakit listeriosis. Yang pertama ada antibiotik. Listeriosis biasanya diobati dengan antibiotik seperti ampicillin dan gentamicin. Pengobatan antibiotik penting dilakukan segera setelah diagnosis untuk mencegah komplikasi serius. Pada kasus ringan, antibiotik oral mungkin cukup, sedangkan infeksi yang berat memerlukan antibiotik intravena. Yang kedua, rawat inap. Untuk infeksi yang lebih parah, terutama jika menyebar ke aliran darah atau sepsis, atau menyebabkan meningitis atau radang selaput otak, pasien mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Penanganan intensif seringkali diperlukan dalam kasus ini. Yang ketiga, penanganan pada ibu hamil. Wanita hamil yang terinfeksi memerlukan pengobatan antibiotik secepat mungkin untuk mencegah penularan ke janin. Pengobatan dini dapat menurunkan risiko komplikasi serius, seperti kelahiran prematur atau infeksi pada bayi yang baru lahir. Yang keempat, penanganan pada bayi baru lahir. Bayi yang terinfeksi listeriosis dari ibunya biasanya dirawat dengan antibiotik dan pemantauan ketat di rumah sakit, terutama jika mereka menunjukkan gejala yang serius. Yang kelima, penanganan simptomatik. Gejala seperti demam, nyeri kepala, dan gangguan saraf perlu ditangani secara khusus. Misalnya dengan pemberian antipiretik untuk menurunkan demam dan terapi lain untuk meringankan gejala saraf. Yang keenam, pemantauan jangka panjang. Beberapa pasien, terutama yang mengalami komplikasi berat seperti meningitis, mungkin memerlukan pemantauan jangka panjang untuk mengatasi dampak neurologis atau komplikasi lain yang tersisa. Pengobatan listeriosis harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis. Dan diagnosis dini merupakan kunci untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, terutama pada individu yang berisiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Oke, baiklah, mungkin segitu saja penjelasan singkat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan pada penyakit listeriosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.